Baik, selamat pagi Pak dosen, tutor, dan para mahasiswa sekalian. Saya Joshua Gerza Sabetu dengan NIM 053671299 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan prodi Teknologi Pendidikan. Hari ini saya akan membuat sebuah presentasi untuk menjawab soal 2 dari tugas 3 mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan tutor bernama Bapak Ikade Suartama. Persoalan nomor 2 ini menjelaskan bahwa kami disuruh untuk membuat sebuah video tutorial tentang cara kerja dan manfaat praktis dari sebuah sistem asesmen adaptif berbasis AI. Hari ini saya membuat sebuah website menggunakan sistem sederhana, logika sederhana, yang dimana tentunya tidak sama sekali menggunakan AI. Tetapi mengapa saya memilih membuat website secara manual tanpa menggunakan AI? Pada dasarnya asesmen yang digunakan, yang diperuntukkan para dosen dalam kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, untuk mempermudah para dosen dalam menilai dan mempermudah mahasiswa dalam mendapatkan feedback dari apa yang mereka kerjakan. Nah, tentunya bagi pandangan saya tidak semuanya itu harus AI juga. Dapat kita kerjakan menggunakan sebuah logika sederhana, yaitu HTML, JavaScript, dan lain sebagainya. Contohnya, di sini saya sudah membuat sebuah website asesmen sederhana yang dimana memiliki memang tentu ada alur-alur pekerjaannya. Yang pertama, apabila seorang mahasiswa menekan link yang dibagikan, link websitenya itu, tentunya dia akan masuk ke sebuah laman, yaitu laman form login. Form login ini terdiri atas dua, yaitu email dan paspor. Nah, email ini itu kami buat sendiri. Saya buat sendiri emailnya. Jadi sifatnya itu dummy, apapun itu sifatnya itu dummy. Itu yang tidak sebenarnya. Jadi karena email dengan password ini kan data yang sensitif. Jadi alangkah baiknya nanti bisa menggunakan beberapa fitur-fitur lain nantinya. Karena ini dibuat untuk presentasi, jadi saya buat saja email dengan passwordnya. Nantinya akan tetap seperti ini. Contoh, saya memasukkan email yang saya buat, yaitu joshua_sma_merdeka.com. Terus paspornya saya masukin, terus saya login, maka dia akan redirect ke halaman asesmen. Nah, di halaman asesmen ini ada beberapa komponen. Yang pertama itu ada data siswa, yang di sebelahnya ada quiz assessment. Nah, di data siswa itu ada nama lengkap. Pertama ada foto, terus ada nama lengkap, NIM, prodi, jurusan, dan kampus. Di sebelahnya itu baru quiz. Nah, di soal-soal quiz ini saya taruh 30 nomor. Saya buat 30 nomor, sudah ada jawabannya, dan tentu 30 nomor ini saya bagi 3. Jadi 10 nomor pertama itu level 1, 10 nomor kedua 20, dan terakhir 10 terakhir itu level 3. Dan tentunya mengapa saya taruh level kayak level 1, 2, dan 3? Agar, nah ini dia, jika mahasiswa menjawab benar, maka soalnya itu akan terus meningkat. Tetapi jika mahasiswa menjawab salah, maka jawaban itu levelnya terus dipermudah, levelnya terus turun. Jadi misalnya dia sudah di level 1, dia jawab benar, naik ke 2, dan seterusnya sampai ke 3. Tapi kalau dia salah, dia jawabnya dari level 1 masih salah, tetap di level 1, terus dia benar lagi level 2, tapi dia masih salah, turunnya lagi level 1, kayak gitu. Jadi asesmen adaptif itu kayak seperti ini. Dia menyesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, kemampuan orang yang mengerjakan kuis. Dia menyesuaikan. Jadi dia tidak menuntut
agar dia bisa semuanya, semua level kesusahannya itu dia bisa enggak. Nah contohnya saya kerja, terus di sini soalnya surat saya shuffle jawabannya. Jadi enggak semua jawabannya itu, contohnya semua jawabannya itu yang 30 nomor ini semuanya di A, enggak. Ada di A, ada di B, ada di C, dan lain sebagainya. Dan tentu kalau misalnya dia jawabnya salah, akan diberi feedback kayak jawaban yang salah, jawaban yang benar adalah ini, ya itu. Tapi tetap dihitung nantinya akan tetap salah, dihitungnya akan tetap tercatatnya di tetap salah nantinya. Bentar ya, ini soalnya banyak. Oke, jika mahasiswa atau user telah mengerjakan kuis ini, makanya di hasil nilai yang nomor 30 ini nanti ditekan lanjut akan muncul hasil asesmen. Hasil asesmen ini terdiri atas yang pertama skor 30 dari 30 soal, yang dimana skor ini sebenarnya hanya memberikan bahwa mahasiswa ini atau user ini telah mengerjakan soal dari 30 nomor ada, dia telah kerjakan. Terus di bawahnya ada benar, ada salah, dan level terakhir. Benar, dia benar di sini 30, tapi dia salah 7 karena tadi kita jawab 7 yang salah. Kita ada jawab 7 nomor yang salah, tapi kita telah membenarkannya mengikuti feedback yang telah diberikan. Jadi makanya dia tercatatnya itu ada di 2, ada di benar dan di salah. Tapi nanti jika dosen ingin mengetahui hasil akhirnya, tinggal 30 dikurang 7 yang berarti 23. Nah itu segampang itu aja. Terus level terakhir soal yang dikerjakan mahasiswa itu. Terus ada ringkasan pengerjaan, ada durasi pengerjaan. Tadi saya kerjanya 3 menitan contoh. Terus ada total soal dikerjakan 30 soal. Terus ada evaluasi keberhasilan, yaitu Anda menjawab benar sebanyak 30 soal, kemampuan Anda stabil pada level 3 dan layak lanjut ke tahap berikutnya. Terus ini ada beberapa grafik. Nah, evaluasi keberhasilan ini sebenarnya juga ada evaluasi kesalahan, yang dimana kalau misalnya kalau misalnya di sini saya buat logika, kalau mahasiswa itu menjawab benar lebih dari 15 akan diberi evaluasi keberhasilan. Kalau dia menjawab salah lebih dari 15 akan diberikan evaluasi kesalahan. Nah, di situ makanya sini ada tulis evaluasi kesalahannya itu ini. Anda menjawab salah sebanyak 30 soal dan lain sebagainya. Terus sini ada evaluasi keberhasilan, disitulah.
Jadi sekira-kiranya secara ringkas bahwa website ini, maupun ini cuma sebuah website boneka, website dummy, tetapi dalam implementasinya cukup bagus untuk mempermudah dosen dan mahasiswa. Dan tentunya nantinya sebenarnya website ini bisa terus dikembangkan dengan menggunakan beberapa framework untuk lebih bagus lagi. Soal keamanan, soal fleksibilitas, oke sebenarnya, karena kan asesmen ini tergolong website sensitif. Di sini saya buatnya itu memang pakai logika pakai framework biasa-biasa aja, sederhana. Tetapi nanti kalau mau diluncurkan bisa, tetapi nanti kita up dulu, kita upnya pakai framework yang bisa menyimpan data mahasiswa hasilnya, terus bisa secara global, maksudnya ke local storage milik dosen, milik mahasiswa tersebut. Dan tentunya soal keamanan pasti aman dan mempermudah. Tanpa menggunakan AI pun, menggunakan logika sederhana juga boleh. Jadi sekira-kiranya sekian presentasi saya dalam menunjukkan bagaimana cara kerja sebuah website adaptif, penilaian adaptif, untuk implementasinya di lapangan, di sekolah biasa, di kampus dan lain sebagainya. Jadi tidak menyulitkan, tetapi mempermudah, terus biayanya juga cukup, keamanan juga dijaga. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you.